warahmatullahi wabarakatuh. Kang Enjang, ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa belajar meskipun kita saling berjauhan di rumah, di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, yang bisa kita terapkan untuk anak didik maupun dalam lingkup kerja kita. Baiklah, saya di sini Sri Suparni sebagai host akan menyampaikan bahwa materi Sikon kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita, Mbak Wahyu Diati, dengan judul Schedule Meeting, Presenter Online, dan Southern Link. Sedangkan moderator akan dipandu oleh Pak Sukiran. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah banyak yang tahu ya, Mbak Wahyu ini merupakan koordinator VCT online, koordinator VCT Jawa Tengah ya, yang nanti juga akan istilahnya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam VCT 6. Sedangkan Pak Sukiran juga alumni dari VCT ya. Berapa Pak Sukiran? Ya, biar Pak Sukiran yang menjelaskan sendiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk Sikon kali ini. Waktu selanjutnya monggo kami serahkan kepada Pak Sukiran untuk memandu hingga selesai. Monggo Pak Sukiran. Monggo dipun lajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini, pagi ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mengenalkan diri, saya Sukiran dari SD Negeri 1 Selanjutnya saya diserahai sebagai moderator yang pada hari ini, pada pagi hari ini nanti pemateri akan disampaikan oleh Ibu Wahyu. Selanjutnya selengkapnya sepenuh berikan pada Ibu Wahyu. Monggo. Ya, terima kasih Bu Sri Suparni setelah membantu menjadi host, dan juga Pak Sukiran menjadi moderator dadakan. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi, salam sehat selalu. Teruntuk Bapak Ibu guru di Kecamatan Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kegiatan KKG virtual Kecamatan Sidoarjo, saya akan mengisi mengenai teknik mengelola Webex Sabtu kedua. Kalau minggu kemarin sama di hari Senin saya telah mengisi mengenai teknik mengelola Webex, khususnya pada pendalaman pembuatan akun. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan proses penggunaan akun tersebut, terutama pada kegiatan schedule meeting atau menjadwalkan kegiatan rapat. Pada permulaan kita masuk ke browser. Kali ini saya memakai Google Chrome. Kita ketikkan alamat webex.com. Kita tunggu prosesnya, karena kemarin kita sudah membuat akun, maka pada kesempatan kali ini kita sudah tidak membuat akun lagi, tinggal klik sign in karena kita sudah punya akun. Kita
akun saya banyak, saya pakai kita tinggal klik sign in. Kemudian karena kita akan membuat rapat, kita klik Webex meeting. Kalau kita sudah membuat akun, sebaiknya untuk Bapak Ibu selalu mencatat, jangan seperti saya hanya saya letakkan di catatan saja, catatan di laptop, tidak ada yang tertulis secara manual. Ini kendalanya kalau saya menggunakan perangkat yang lain akan kesusahan, karena akun saya ada beberapa, jadi ini yang saya gunakan untuk praktek sekarang. Setelah tadi diklik sign in, kemudian kita isikan email kita. Tadi yang saya pakai adalah ini. Kenapa emailnya terlihat aneh? Karena ini saya kemarin daftarnya hanya pakai akun email sementara. Bapak Ibu yang belum akun pribadinya yang belum pernah dipakai untuk mendaftar Webex bisa menggunakan akun Gmail atau akun Yahoo Bapak Ibu sekalian. Atau untuk yang sudah punya akun Office 365 juga sudah bisa digunakan untuk mendaftar Webex. Kemudian setelah diisikan email, kita klik next. Lalu kita isikan passwordnya. Harus diingat, password harus berupa huruf kapital, huruf kecil, dan juga angka, seperti yang sudah penjenengan isikan di inbox email kemarin. Setelah itu kita klik next, kita tunggu tampilannya. Kita akan masuk ke tampilan meeting pada akun kita. Ini masih home, masih proses. Kalau prosesnya sudah selesai, kita bisa klik meeting. Tampilan saya kelihatan gini, Ki? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Mbak. Boten ketok. Untuk yang lain apa nggih mboten ketinggal nggih? Sudah kelihatan. Kelihatan nggih? Ada tulisan apa nggih meniki? Ada tulisan Dipencet, Mas. Kelihatan Mbak Wahyu, Kelihatan, ya? sudah jelas kok. Jelas. Setelah tampil seperti ini, kita klik meeting. Ini ada home, meeting, recording, preference, insight, support, download, dan feedback. Kita klik meeting. Ini untuk kita menjadwalkan rapat yang akan kita buat. Tadi masuk ke browser, isikan webex.com, kemudian sign in, masukkan email yang sudah penjenengan daftarkan, masukkan password, kemudian tampilan home dari Cisco Webex akun penjenengan, kemudian klik meeting. Nanti meetingnya seperti ini. Kalau punya Bapak Ibu pasti di sini masih kosong. Ini karena saya masih sudah menjadwalkan beberapa rapat. Kalau penjenengan masih kosong, tidak usah khawatir. Yang kedua wingi kula malah mboten nderek. Niko prakulat sing ngabari Bapak Elayat ngoten terus enten ndi to Pak Niko? Sing ngobrol. Mbak Purwaningsih, mohon maaf mikrofonnya dimatikan nggih. Gambar Itu saya tidak bisa mematikan soalnya Mbak. nggih, ada beberapa yang tidak bisa dimatikan, terutama yang pakai HP itu ada beberapa. Mbak Pur sudah belum Mbak Sri? Sudah. Alhamdulillah. Setelah Ini soalnya Sudah, Mbak. nggih.
Kalau sudah, nanti mikrofonnya diklik sampai berwarna merah nggih, untuk semuanya saja. Setelah masuk ke tampilan meeting, tak lupa saya mengingatkan yang ini ke bawah, Bapak Ibu nanti akunnya belum ada nggih, ini karena saya sudah pernah menjadwalkan. Untuk menjadwalkan kita klik schedule. Kemudian kita akan digiring masuk ke tampilan untuk menjadwalkan rapat. Seperti ini. Masih proses. Untuk penjadwalan rapat ini, Bapak Ibu bisa menjadwalkan satu kali pakai atau beberapa kali pakai dengan meeting number yang sama. Ini sudah tampilannya. Kita akan menjadwalkan sebuah rapat. Meeting topik ini harus diisi. Bapak Ibu yang mendapat ada tanda bintang ini harus diisi nggih. Meeting topik ini judulnya, misalnya saya menjadwalkan misalnya KKG suara saya jelas mboten nggih niki? Apa grek-grek? Putus ya. Putus nyambung. Putus. Nggih. Iya. Sekarang? Sekarang pripun? Jelas Mbak Wahyu? Jelas nggih. Ini meeting topik saya isi misalnya saya isi KKG. Bentar. KKG virtual Kecamatan Sidoarjo misalnya. Ini karena saya juga menampilkan atau share screen dan juga saya merekam, jadi tampilannya memang agak sedikit lemot. Nunggu Mila lah. Oh iya, gaya misalnya. Ya. Mbak Pur minta tolong untuk dimatikan mikrofonnya nggih. Diklik mawon Bu, mikrofonnya, gambar mikrofon bawah diklik sampai berwarna merah. Kemudian setelah kita isi meeting topik, kita ganti meeting passwordnya supaya mudah diingat. Nah, kalau saya biasanya saya tulis 1 2 3 4 5 seperti itu. Meeting password itu paling tidak ada 4 karakter. Jadi misalnya saya pakai 1 2 3 4 pun sudah bisa. Tapi biasanya saya hanya memakai 1 2 3 4 5. Kemudian waktunya kita jadwalkan. Misalnya ini diganti, misalnya saya menjadwalkan tanggal 28 dan mulai pukul 8 misalnya, mulai pukul 8. Walaupun saya menjadwalkan mulai pukul 8, Bapak Ibu bisa memulai membuka roomnya sebelum jam itu nggih. Jadi sebelum jam 8 itu sudah bisa dibuka. Kemudian durasi waktunya berapa jam? Misalnya saya buat 2 jam. Ketika 2 jam ini, kalau sudah saya menjadwalkan 2 jam, secara otomatis dari jam 8 sampai jam 10, berarti jam 10 akan berakhir kegiatan meetingnya. Sudah selesai pengaturan waktunya, kita klik done. Kemudian jangan lupa pengaturan waktu di sini harus disesuaikan. Kalau di Indonesia kan memakai pengaturan waktu di
Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Setelah itu kita jadwalkan, sudah ditulis meeting topik, password, waktunya sudah diatur. Sekarang kita klik schedule, bagian bawah schedule diklik. Nah, Bapak Ibu sudah selesai menjadwalkan meeting. Hanya seperti itu saja, menjadwalkan meeting. Nanti kalau sudah prosesnya, akan ada tampilan di jadwal meeting Bapak Ibu untuk KKG virtual Kecamatan Sidoarjo. Ini seperti ini berarti sedang memproses ya. Ini sudah ada KKG virtual Kecamatan Sidoarjo seperti tadi yang saya tulis di meeting topik. Kemudian hosted by Wahyu Widiati, karena ini room saya, pasti untuk pertama kali yang menjadi host adalah saya, yang bisa membuka dulu adalah saya. Nantinya seperti pada kali ini saya yang membuka room, tapi hostnya saya lemparkan ke Bu Sri Suparni, itu bisa. Jadi host tidak harus yang membuka room. Kemudian kita bisa mengetahui informasi dari meeting yang kita adakan. Ada meeting link, meeting number, meeting password, dan juga host key. Ini host key itu untuk reclaim host. Jadi misalnya saya sebarkan host key-nya ini, host Bapak Ibu yang lain itu, terutama yang pakai laptop, itu bisa reclaim host, bisa mengambil alih hostnya, begitu. Kemudian biasanya saya memberikan informasi rapat, meeting linknya itu pendek, tapi kok ini panjang. Nah, nanti akan kita pelajari nanti sekalian, atau sekarang saya berikan langsung, kemudian nanti baru ke presensi online. Soalnya presensi itu yang sudah saya share di kolom chat, itu juga sudah saya shorten link atau sudah saya pendekkan. Link di sini masih berupa link yang panjang sekali. Jadi yang perlu Bapak Ibu share adalah ini, meeting link sampai meeting password. Untuk host key tidak perlu disebarkan. Kenapa tidak perlu disebarkan? Kalau host key itu disebarkan, Bapak Ibu partisipan itu akan bisa mengambil alih host. Karena host itu berperan sangat penting, kalau seenak hati diambil alih, tidak akan lancar kegiatan Vicon-nya. Untuk memulai kegiatan Vicon, Bapak Ibu tinggal start meeting nih nanti. Ini karena saya jadwalkan untuk besok pagi. Start meeting sudah hijau, jadi sudah bisa saya mulai sekarang. Tapi hanya bisa dibuka 2 jam. Misalnya saya buka hari ini 5 menit, berarti besok saya tinggal berpuasa di room tersebut 1 jam 55 menit seperti itu. Jadi bisa berkurang jamnya. Mungkin itu untuk membuka atau menjadwalkan meeting di Webex. Untuk materi selanjutnya yaitu membuat presensi online. Bapak Ibu, presensi online itu bisa menggunakan berbagai form. Bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Zoho Form, bisa menggunakan Microsoft Form, dan semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang umum dipakai untuk form itu adalah Google Form. Tetapi mungkin Bapak Ibu yang pemula mengikuti kegiatan Vicon, biasanya daftar hadir itu tetap pakai tanda tangan. Makanya yang bisa memfasilitasi tanda tangan pada form itu hanya Zoho. Jadi untuk membuat presensi, form presensi menggunakan Zoho, Bapak Ibu juga harus membuat akun dulu. Masuk ke Google Chrome, kemudian ketikkan zoho.com. Kemudian diklik. Sambil menunggu proses seperti biasa, saya kalau mencontohkan tetap hanya memakai Theme Mail. Di Zoho Form ini kita
ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Selama ini saya mengadakan pelatihan-pelatihan, karena pelatihan saya cenderung ke gratis. Untuk yang online saya juga memakai fasilitas yang gratis karena itu sudah cukup mumpuni untuk digunakan. Kita klik Temail sambil nunggu untuk yang suhu. Untuk yang suhu itu bisa kita buat untuk 3 form ya, dan 500 submission. Jadi ada 500 yang submit. Kemarin mungkin Bapak Ibu ketika di Saranonogire ada yang tidak bisa masuk ke form itu, mungkin karena sudah pada batas limit submissionnya. Seperti ini kita sudah bisa mendapatkan Temail. Mungkin ini sama dengan email yang untuk saya yang di awal, makanya saya delete saja. Kemudian saya akan mendapatkan email yang baru. Ya, ini kalau sudah saya delete pasti di sini akan tampil alamat email yang baru ya, seperti ini. Kemudian kita copy link. Kita masuk lagi ke Zoho sambil menunggu. Ya, ini sudah masuk. Kita cari yang Zoho form. Biarkan prosesnya selesai dulu. Kita bisa mencari yang Zoho form. Sebetulnya fasilitas Zoho itu bukan hanya Zoho form, tapi yang banyak dipakai di kalangan kita baru Zoho form. Ya, ini ada Zoho form. Kita klik. Kita akan membuat akun baru. Untuk suhunya, tapi mungkin nanti di tampilan saya masih tampilan suhu yang lama, karena jadi saya membuat presensi untuk hari ini pakai akun saya yang lama. Dan ini tadi cara untuk membuat akun. Ini akun saya yang lama. Ini saya akan mendaftarkan yang baru. Ini saya hapus dulu. Kasih proses. Saya keluarkan dulu aja dari ini masih akun saya yang lama. Jadi kalau mau daftar dengan akun yang baru, saya harus sign out dari akun yang lama. Akan tampil untuk pendaftarannya nanti di sini. Ya, company name, perusahaan saya pakai KKG Virtual. Jadi ini untuk company, untuk SD, isi SD bisa.
email yang sudah kita dapat dari Tmail tadi, kita klikkan, kemudian password, masih proses agak lama ini karena satu laptop untuk share screen, untuk merekam juga. Password harus berupa huruf kapital dan juga huruf angka. Kemudian klik agree. Ini phone number optional, berarti tidak harus diisi ya. Terus klik sign up for free, karena kita akan membuat akun yang dari fasilitas yang gratis. Sambil menunggu dari Zoho Form, nanti kita akan membuka inbox dari email yang kita daftarkan. Kalau tidak kita verifikasi, kita tidak akan bisa mengunduh form atau kita tidak bisa ekspor formnya. Ini sudah tampilan Zoho pada akun yang sudah kita buat. Tapi agar lebih lengkap, kita buka inbox dari email kita. Ini sudah ada confirm dari Zoho. Kita klik inbox. Kemudian kita klik Wis gede ta. Hobi ki pira umure? Pira? kemudian kita klik confirm my account. Jadi kita konfirmasi akun kita ya. Kalau sudah kita konfirmasi, kita sudah bisa mengakses akun Zoho kita, dan kita sudah bisa menggunakan akun Zoho kita yang free, jadi tidak harus membayar. Perlu diingat, ini kita verifikasi ya, perlu diingat untuk akun free kita hanya bisa memakai 3 form. Jadi kalau masih submissionnya masih ada, masih tersedia, kita masih bisa pakai. Kalau mau ganti ya salah satu form yang sudah tidak kita pakai tinggal kita hapus, kita buat form yang baru seperti itu. Nah, ini kita sudah bisa mengakses Zoho Form kita. Untuk membuat form, kita tinggal klik create a new form. Di create a new form, kita bisa memberikan nama pada formulir yang akan kita buat, misalnya presensi KKG virtual misalnya. Kita klik create. Description tidak harus diisi, tapi kalau mau diisi juga boleh ya. Kalau saya biasanya saya isi nanti ketika muncul dari form kita. Sambil menunggu, kita bisa pikirkan kira-kira nanti apa yang akan kita gunakan dari data untuk presensi. Ya, masih proses. Di sini ada basic file-nya, ada banyak sekali, ada single line, multi line, number, decimal, name, address, phone, email, date, time, kemudian drop down, radio, banyak sekali pilihan.
Saya biasanya hanya menggunakan single line, kemudian multiple choice, sama tanda tangan. Nah, tanda tangan di mana kita tunggulah nanti ya. Description misalnya, karena judulnya sudah presensi KKG manual, description-nya biasanya saya memakai deskripsinya itu judul dari kegiatannya. Misalnya hari ini saya menggunakan materi teknik mengelola Webex chapter 2. Terus pemateri, kemudian moderator, kemudian host, semuanya ditulis. Biasanya ditulis komplit berikut unit kerjanya, tapi karena ini hanya untuk demo pembuatan akun dan kemudian demo pembuatan presensi, saya buat singkat-singkat saja. Ini untuk judulnya sudah cukup seperti ini, atau mungkin bisa ditambahkan hari tanggal, boleh. Setelah itu kita mulai untuk membangun form. Biasanya saya walaupun di sini ada nama, kalau nama di sini saya geser ke sini, biasanya akan diminta nama depan dan belakang, dan itu biasanya sangat kalau saya bilang sangat ribet. Biasanya saya hanya pakai single line, atau nama ini kita yang last name kita tiadakan juga boleh. Harus 2 ya. Ini saya hapus saja, saya akan memilih single line atau 1 garis. Yes, delete. Saya akan pilih single line. Kemudian kita akan lihat di sini kok judulnya single line. Iya, karena di sini labelnya masih single line. Kita bisa hapus dan kita bisa ganti dengan tulisan nama misalnya. Instruction kita bisa memberikan tulisan misalnya contoh Wahyu Widianti. Ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya apa? Saya ambil single line lagi yang paling mudah. Kita tulis misalnya unit kerja, karena biasanya untuk presensi selain nama pasti juga diminta unit kerja. Instruksinya tentu saja kita bisa mencontohkan nama unit kerja, hanya contoh saja. Kemudian selanjutnya seperti yang Bapak Ibu sudah isi, saya memberikan pilihan-pilihan untuk nama KKG Dabinnya. Saya pilih multiple choice, karena kalau saya buat single line pasti akan ada yang bingung saya termasuk gugus yang mana, seperti itu. Ini saya tulis KKG gugus Dabin misalnya. Instruksinya apa? Pilih salah satu. Nah, pilihannya ini kita menulisnya di sini. Misalnya KKG Tunas Bangsa. Kemudian pilihan yang kedua KKG Kusuma Bangsa. Dan yang ketiga adalah Sinar Sinar Harapan. Bagaimana
jika ada KKG, ada orang lain yang mengikuti Vicon kita, padahal ya beliau tidak termasuk dari ketiga gugus ini, atau dengan kata lain dari kecamatan yang lain, kita tambahkan saja lainnya. Ini klik tambah, kemudian lainnya. Betul. Karena kegiatan Vicon undangannya berupa flyer seperti yang saya share tadi, dan itu bisa di-share kemanapun, berarti kegiatan Vicon itu tidak terbatas. Batasannya hanyalah batasan limit partisipan pada Webex. Jadi pasti ada kecamatan lain kalau kita share, kita buat status misalnya, banyak kecamatan yang ikut join, itu tidak menutup kemungkinan banyak dari kecamatan lain juga ikut join. Oh ya, lupa satu hal, saya kembalikan ke nama dulu, saya klik, kita klik mandatory. Kenapa saya klik mandatory? Karena jika tidak dimandatori, tidak diisi pun kita bisa memasukkan. Jadi kalau saya klik mandatory, ini validation mandatory, kalau tidak diisi tidak akan bisa submit. Unit kerja juga saya buat mandatory. Biasanya saya yang tanda tangan saja yang tidak saya mandatori, karena ada beberapa yang kesulitan untuk tanda tangan. Tapi kalau tanda tangan tidak saya mandatori, tanpa tanda tangan pun bisa submit. Untuk pilihan juga saya klik mandatori. Kemudian di mana letak tanda tangan? Di sini tidak ada letak tanda tangan, tapi ada di advanced file. Di sini saya pilih signature atau tanda tangan. Saya geser ke sini. Setelah saya geser, tentu kita harus menggantinya karena ini masih bahasa Inggris. Kita ganti dengan tanda tangan seperti ini. Ini saya tidak mandatori karena ada yang kesulitan. Kemudian setelah kita cek lagi nama, unit kerja, KKG Gugus Dabin, tanda tangan. Kalau dirasa sudah cukup, kita tinggal klik save. Kalau sudah diklik save, form yang kita buat sudah selesai, sudah siap kita pakai. Pakainya bagaimana? Pakainya tentu saja dengan kita share link gitu. Kita lihat di sini ada pilihan seperti ini. Kita ganti tema bisa. Kita klik tema atau themes. Kita tunggu, kita ada beberapa pilihan untuk tema dari suhu, sama seperti Google Form juga ada beberapa pilihan tema. Kalau tidak kita ganti tema pun sudah ada seperti ini jadinya. Kalau tanpa kita ganti akan menjadi seperti ini untuk tema. Kita bisa ganti tema, misalnya saya buat yang seperti ini misalnya. Yes. Kemudian kita kembali ke formnya. Ini form KKG Virtual Sidoarjo yang telah saya buat. Ini saya baru membuat satu form ya. Cara untuk share-nya, kita klik share. Ini, ketika kursornya kita letakkan di sini akan ada tampilan ini, edit, email notification, dan share. Kita klik share. Kita tunggu. Kita akan mendapatkan link. Kemudian kita bisa share. Tentu saja linknya akan panjang seperti ini. Kita bisa langsung shorten link di sini, tetapi
tentu kita tidak bisa mengatur certain linknya, jadi kita perlu masuk ke yang lain. Langsung ke materi ketiga, yaitu certain link. Certain link itu kita bisa memakai banyak sekali pilihan, bisa pakai bit.ly, gg.gg, kemudian SID, ada tini URL, ada banyak sekali. Kita bisa mencoba pakai gg.gg ya, karena ini sangat mudah sekali, tanpa kita buat akun pun bisa kalau pakai gg.gg. Nah, kita sudah masuk seperti ini, kita masuk ke Zoho Form, ini kita copy, Ctrl C, dia masuk ke ini, link ini kita pastekan. Terus jangan klik shorten URL karena ini kita tidak bisa mengatur, tapi kita klik customize link. Nah, ini kita bisa mengatur, tinggal nulis seenak kita, semau kita. Kita bisa atur bagaimana link akan kita buat. Kalau sudah kita buat, kita klik shorten URL. Nah, ini link ini sudah bisa kita share untuk presensi. Kalau yang Webex tadi bagaimana? Kita ulangi yang Webex. Ini ada meeting link, kita copy, Ctrl C, kemudian masuk ke gg.gg, kita klikkan, kita Ctrl V, kita klik customize link, kemudian kita buat kalau tadi presensi, karena ini buat roomnya ya, KKG virtual misalnya, atau bisa kita buat yang lainnya. Kemudian kita klik shorten URL, sudah bisa kita dapatkan link yang pendek dan mudah diingat atau mudah dituliskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari menjadwalkan meeting, membuat presensi online dan shorten link. Jika ada yang ditanyakan, waktunya saya kembalikan ke moderator. Monggo. Halo. Halo, Sugeng Injil. Nggih, monggo. Pak Sukir. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ini Mbak Wahyu, langsung saja. Dari proses yang panjang itu, kami merasakan begitu cepat untuk mengikuti kegiatan ini. Sedianya kalau memang ini memang kami digunakan ya, tapi usul saja dibuat semacam tutorial. Jadi yang panjang semacam ini bisa kami bisa mengingatnya kembali manakala ada tutorialnya gitu Mbak Wahyu. Ya, Terima Pak. kasih. Iya, siap Pak. Insya Allah akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, makasih Mbak Wahyu. Oke, sama-sama Pak. Monggo Pak Sukiran. Halo Pak Sukiran. Atau di backup dulu Mbak Sri. Di sini karena Pak Sukiran belum ada respon,
Saya baca yang di kolom chat dulu ya. Dari user ini, biasanya user Pak Saryo ya. Untuk mengganti nama user pripun dan menghilangkan simbol raise hand. Menghilangkan simbol raise hand tinggal diklik raise hand-nya, Pak. Untuk yang pakai laptop tinggal diklik raise hand-nya. Untuk yang pakai HP juga raise hand-nya sih tinggal diklik aja. Ini seperti yang terjadi ketika di Saron ya. Sudah selesai bertanya, kalau sudah selesai bertanya, raise hand-nya sudah harus dimatikan raise hand-nya gitu. Kemudian mengganti nama user. Sebelum kita masuk itu sudah ada penulisan nama user, itu bisa diganti. Jadi kalau sudah terlanjur masuk tidak bisa diganti, tapi kalau mau ganti harus left dulu baru diganti namanya. Dan juga kalau mau join tidak harus sign in atau tidak harus mendaftar. Mendaftar itu digunakan manakala akan membuka room. Jadi kalau Bapak Ibu pakai HP, diklik join meeting, isikan meeting number, langsung join bisa. Jadi tanpa mendaftar dulu. Monggo jika ada yang ditanyakan. Untuk Pak Painot, maaf Mbak Wahyu, nggih. ini sepertinya Pak Sukiran gangguan. Nggih. Nggih, bisa saya handle nggih? Nggih, monggo. Oke Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya silahkan untuk membuka mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Bu Wahyudiati, atau bisa juga menuliskan chat untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu. Mbak Sri. Nun. Jenengan pakai 2 perangkat ya? Ya, ini satu tak living kok. Suaranya dikecilkan. Yang satu. Supaya tidak bergema. Nggih. Sudah jernih nggih Mbak Wahyu? Iya, masih ada sedikit. Tak living loh bisa. Oke, siap. Nggih, monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanggap kesempatan ini silakan, mumpung ada pematerinya yang belum paham gimana, silakan ditanyakan. Bu Sulimah raise hand. Nggih, Bu Sulimah raise hand. Monggo Bu Sulimah. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari rumah sakit ini. Nggih, monggo Bu. Ini yang ingin saya tanyakan, bukan tanya tapi usul itu sudah disampaikan Pak Paino tadi. Intinya kan Mbak Wahyu sudah menyampaikan tentang pengenalan bebek, kemudian buka bebek, absen, kemudian certain link tadi. Nah, karena ini kita kan mengikutinya ada yang lewat HP, ada yang laptop, konten kan jelas. Betul apa yang dikatakan Pak Paino tadi, dibikinkan tutorialnya nanti di-share ke masing-masing KKG dan KKG. Nanti
Mbak Wahyu dipun untuk pertanyaan ataupun saran ya dari Pak Yuno dan Bu Sulina. Monggo. Oke, terima kasih untuk video tutorial. Insya Allah akan saya coba buat satu persatu. Dan untuk latihan, insya Allah besok tidak ada Saron Wonogiren. Jadi insya Allah besok saya bisa buka room jika Bapak Ibu ingin latihan menjadi presenter maupun menjadi host. Besok linknya bisa saya share besok. Oh ya, untuk informasi, minggu ini Saron Wonogiren hari Selasa dan Kamis tidak ada karena akan ada persiapan untuk acara hari Sabtu, dan sedianya saya merencanakan sikon KKG hari Sabtu yang akan diisi rencananya Pak Narno. Jika beliau bisa akan saya geser ke hari Kamis atau Jumat, begitu. Monggo Mbak Sri. Ya, seperti itu. Kita gini Mbak Wahyu, untuk latihan itu dibuat jadwal saja, jadi langsung saja dibagi siapa host, siapa pemateri, siapa moderator, hari itu langsung dibuat terus di-share. Nanti supaya yang bersangkutan kita persiapan. Jadi saran saja coba. Bagaimana Bapak Ibu, monggo yang ini kalau ada masukan atau mungkin pertanyaan dipersilakan. Monggo Pak Sultika sudah menghidupkan mikrofonnya, ya. Pak Sultika sudah menghidupkan mikrofonnya, monggo. Silakan. Yang raise hand Pak Saryo, yang user di Google. Oh, user, oke. Monggo Pak Saryo, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saran, masukan? Halo Pak Saryo, bisa mendengar saya? Yang HP dihidupkan Pak mikrofonnya Pak. Ini kemarin kendalanya Pak Saryo yang laptop emang kendala di audio. Ya. Sudah Pak, sudah saya hidupkan dua-duanya. Saya tidak tahu user itu siapa. Monggo Pak Saryo, kalau mau ada pertanyaan ataupun saran, masukan, silakan. Halo Pak Saryo, bisa mendengar saya? Yang HP diklik Pak. Sudah ya, saya sampun. buka Ya. semua ini. Ya. Monggo Pak Saryo. Sudah? Sudah. Monggo Pak. Ya. Ini Bu, tapi suaranya kok double Mas ini? Karena panjenengan memakai dua Pak, dua perangkat. Yang laptop suaranya volumenya dikecilkan Pak, atau di nolkan saja supaya enggak bergema. Nolkan. Nggih. Nggih, pripun? Kecil. Nggih. Ya, sebenarnya saya sangat hari ini agak terlambat mengikuti. Jadi untuk membuat playback tadi saya tidak bisa mengikuti penulisannya Pak Payo tadi. Jadi ya, ada tutorial. Syukur khusus di K3S. Untuk video tutorial napa untuk latihan, Pak? Untuk latihan. Latihan monggo napa besok saya bisa buka room, Pak? Karena Oh ya. Iya. Itu pas jam masuk loh. Nggih, bisa Pak. Atau Bapak Ibu yang kesulitan untuk join, besok insya Allah saya masuk. Kalau untuk join pun belum bisa, besok saya masuk, monggo ke SD 1. Tapi saya tidak menyarankan
ke SD 1-nya itu harus enggak, soalnya ini kan kita memang harus social distancing. Bagi yang betul-betul tidak bisa join, monggo ke SD 1. Nanti kita belajar untuk join ya. Kalau yang di sini kan sudah bisa join semua. Untuk Jadi saya mencoba membuka ini Mbak, suhu.com. nggih, Saya sudah buka, nggih, dan sudah saya isikan nama, email, nggih. kemudian password. Ya, Phone numbernya tidak perlu diisi ya. ya tidak perlu. Atau kalau mau diisi jika ada kesulitan kan biasanya dihubungkan lewat HP. Itu boleh diisi, boleh tidak. Kalau tadi tidak saya isi karena hanya untuk demo pembuatan akun tadi. Monggo boleh diisi, Kalau boleh sudah, tidak. Berarti kalau sudah terus diklik agree the term Ya, of service and request. ya. Terus itu nanti sudah jadi. Kemudian yang bawahnya agree Pak. Bawahnya agree, seek and for Ya, free. itu diklik juga. Diklik. Ya. Ini kan cuma belajar dulu, belum membuat toh. G itu buat akun dulu Pak itu. Kemudian Oh, itu baru buat akun. iya, baru buat akun. Jadi boleh langsung dicoba ini. Boleh, monggo. Saya klik. Atau Mbak Sri, Oke, terus Mbak Sri, tolong Pak Saryo. Ini jenengan buatnya pakai laptop apa pakai HP Pak Saryo? laptop. Coba Mbak Sri yang user yang punyanya Pak Saryo itu dijadikan presenter Mbak Sri. Biar share Oh, screen, gitu. biar bisa share screen sekalian. Yang ada regennya itu. Iya, Oke. sudah? Terus ini ada create new form. Iya Pak. Sudah Mbak Wahyu. Oke. Coba Pak Saryo Ya. di sebentar. Jenengan masuk ke Webex lagi dulu Pak, biar mudah menjelaskannya. Masuk ke Webex. Masuk. Webex-nya tadi, jenengan klik Webex-nya. Ya. Kemudian bagian bawah itu ada gambar mikrofon, video, ada Mikrofon, video. Ya. Video. Sampingnya Videonya itu sampingnya itu ada panah ke atas, tulisannya share konten. Ada share konten. Ya. Jenengan klik coba Pak. Oke. Sudah? Ya, share konten. Oke, sudah. Ya. Pilih screen 1. Screen 1. Oke. Oke. Ya. Ini tampilan laptop jenengan sudah bisa terlihat Pak. Sekarang jenengan masuk ke Zoho-nya tadi. Ya, itu create a new form ya Pak. Sekarang jenengan masuk ke itu untuk menyimpan password Pak. Boleh disimpan boleh disimpan, kalau mau disimpan save. Kalau nggak mau nyimpan Ada tulisan password, save. boleh di save. Save. Boleh. Save. Oke. Coba sekarang jenengan masuk ke inbox yang emailnya itu jenengan pakai untuk daftar Zoho Pak. Masuk inbox. Iya, inbox email yang jenengan gunakan untuk daftar Zoho tadi. Ya, Buka email dulu. buka jenengan kalau pakai Gmail buka email dulu. Sebetulnya itu sudah bisa dipakai, tapi jenengan tidak bisa melihat siapa yang sudah ngisi. Email. Agak loading. Ya, enggak apa-apa Pak. Memang kalau share screen agak lola Pak. Apalagi di saya itu Ini tadi ada share screen. tulisan- Ya, ada tulisan seperti itu. ya, yang no replay Pak. Please confirm you. Ya, itu diklik. Oh ya, ini diklik buka. Ya, ya. Kemudian confirm my account. Confirm my account. Oke. Ya, yang hijau. Klik. Oke. Nah, ini belajar langsung ini. Iya Pak, enaknya seperti itu Pak. Kalau nggak melihat Registrasi. yang diklik kan bingung. Ya, verify Pak. Jenengan verifikasi akun jenengan. Terus verify. Ya, Verify. Access your account. ya. Diklik. Ya.
access your account diklik, akan digiring untuk masuk Diklik, ke Pak? iya diklik Pak, masuk ke form suhu jenengan nanti. Ya, kalau membuat form diklik create new form Pak. New form. Iya, Klik create. new form. Iya, create new form. Nah, misalnya seperti itu. Iya. Timbul tampilan seperti ini. Iya, itu diberi nama formnya, misalnya jenengan presensi K3S online atau apa misalnya. Oh, gitu. Ya, judul formnya. Misalnya presensi grup besar semua atau kecil? Monggo Pak Manut, boleh besar semua, boleh perpaduan. Presensi K3S online gitu. Ya, diberi spasi Pak, Online. diberi spasi Pak. Pakai spasi? Ya iya, kan ini judul, nanti nggak bingung Pak. Presensi. Oke. Terus Create, deskripsi. deskripsi diisi nanti aja nggak apa-apa, create dulu aja. Oh, terus Create, klik create. create. Ya. Ini, Pak. Ya, yang hijau diklik create. Hmm. Nah, ini sudah siap membuat presensi, Pak. Tadi kenapa deskripsi saya sarankan untuk diisi nanti, ya sekarang boleh diisi deskripsinya. Misalnya di situ ada tulisan deskripsinya masih kosong, jangan bisa tuliskan misalnya K3S pada hari apa, materinya apa, yang ngisi siapa, itu bisa ditulis di deskripsi. Kemudian kalau mau membuat form tinggal pilih di pilihan itu Pak. Kalau sudah dipilih digeser, di drag, di drop ke template. Misalnya jenengan pilih single line itu Pak, terus jenengan geser Pak, geser ke Single line. single line, Line. geser Geser ke tengah. building. Iya. Oke. Sini. Oke. Oke. Terus Tinggal ganti Pak, single line diisi nama. Ngetiknya di properties Pak, properties atau field label yang merah itu. di Samping kanan ada properties, samping. properties bawahnya field label. Bentar. Oke, sekali lagi. Ya itu loh Pak, sudah kelihatan kok. Properties, Bawahnya ada, single line, ya itu diganti dengan nama. nama. Misal apa? Contohnya ada ditulis di Nama, Pak. instruksi Pak. Bentar, tampilan saya. Itu kok sin Pak. Ditulis nama. Nama orang atau apa, Mbak? Nama, tulisan nama, NAMA. Oh, nama. Iya. NAMA. Terus kalau mau memberi contoh, letakkan di instruction. Instruction. Ya, misalnya jenengan mau contoh Saryo SPD, itu ditulisnya di instruction. Nah, Mayuno SPD. Ya. Di instruksi itu tidak harus diisi nggih, boleh diisi, boleh tidak. Jadi kalau menginginkan Ya, contoh ya ditulis. SPD. Ya, manakala itu wajib diisi, mandatory diklik Pak. Ya, geser bawah, mandatorinya diklik. Ya. Yang mana mandatory? Validation. Oh, Mbak. Validation. Coba Validation. jangan diminimize, coba Pak, dimaksimalkan Oh, layarnya. Nggak kelihatan soalnya.
validation, Bentar, masih. mandatory, Iya, mandatory diklik. klik. Nah, terus jenengan mau isian apa lagi jenengan tambahkan, Pak? Oh, Bisa misalnya pilih di sini nih. Iya, milihnya di situ, digeser. Oh, misalnya unit kerja itu apa? Ya pilih aja, boleh pakai single line, Pak. Saya biasanya cuma pakai single Oh, line. single line lagi. Boleh ya, boleh. Single line geser. Iya. Nah, terus kita beri Diganti, tinggal ganti unit kerja. tulisnya di sini ya. Iya, nulisnya di properties. Kerja. Unit kerja. Terus di mandatory tulis lagi. Iya. Klik. Iya. Klik. Pak, single line-nya dihapus. Ya. Single line-nya belum dihapus ya. Kalau diulang piye? Diulang gimana maksudnya? Menghapus single line-nya? Tulisannya Pak yang di bawahnya properties variable itu tinggal ngapus saja. Single line ini katut wi. Lagi single line-nya masih Ayo. kapus. Sik kaling-kalingan. Maaf gur menyimak iki nganggo laptop nang omah nganggo HP. Nggih, Pak. Sik, hapus sik. Oh ya. Single line ya. Wis dadi lagi. Nggih. Nah, terus unit kerja S-nya masih. tambah lagi. S-nya masih loh, Pak. Unit kerjas. Ya? Unit kerjas. Oh ini. Meripat tuwek ya ngene iki. Kerja sama. Jas. Lagi mau provinsi. Iki ya salah ini. Nah, ini berarti diedit lagi. Boleh S, diedit. S online. Lho Pak Larno iki piye iki? Keren iki Pak Larno. Mau anu Pak, kula WA kula ajak latihan ngoten turene enten kesripaan ngoten. Oh. Kerja terus berarti kalau nambah lagi single line lagi ya Pak ya? Boleh pilih yang lain Pak. Kalau saya kalau mau ada pilihannya itu pakai multiple choice boleh. Ini apa nih kena gue merek lagi? Kayaknya Pak Sukiran. Terdengar Pak Sukiran. Mbak Sri bisa minta tolong share ulang link Prosensi. Laptop kula hang meleh. Oke, nggih. Ya. Single line Sesetu dah. Wait. Tanda tangan tidak pakai itu Pak Saryo. Tidak pakai apa tuh? Bukan tanda tangan tidak pakai single line. Coba jenengan hapus dulu yang tanda tangan. Terus Maaf yang lain single line. ditutup dulu ya. Ben cetros sik salah satu. Coba kursor jenengan. Nah, itu ada gambar tempat sampah jenengan klik Pak Saryo. Ya, sudah saya delete. Nggih. Kemudian yes delete. Kemudian coba di maximize Pak. Jangan di minimize. Saya bingung. Saya Nggih. klik oke. Bentar. Iki tak unggahke beneran ngaling-ngalingi. Lah nggih. Nah, kemudian jenengan geser ke bawah coba Pak. Terbawah. Delete. Bentar. Terus Belum sampai sini. untuk tanda tangan bagaimana? Klik advanced field yang bawah itu Pak. Advanced field. Advanced Iya, file. diklik. Pilih payment Signature. signature. Diklik geser sini. Iya. Nah, Tinggal ganti signature diganti tanda tangan. oh, Iya. Mudah Pak seperti itu Tok. tanda Tangan. tangan. Oke. Oke.
save. Sudah selesai, kalau sudah selesai di save Pak, Mana save? kanan atas. Kanan atas. Ini hitam ini. Ya, Save. sudah di save. Sekarang cara share linknya Pak, coba jenengan naikkan Pak. Oke. Ya. Ada Link. itu bagian atas yang hitam ada tulisan share, jangan klik coba Pak. Share. Tulisan share, sampingnya ya, diklik, nanti akan diarahkan ke form permailing itu. Jenengan bisa share itu Pak, linknya Pak, yang https formsuhupublik.com atau di shorten link. Nah, shorten link, iya shorten link bisa shorten URL atau jenengan bisa masuk ke gg.gg atau ke bit.ly Pak. Mau pilih yang mana? Yang bit.ly apa gg.gg? Kalau bit.ly harus kalau mau mengubah itu harus daftar dulu, tapi kalau gg.gg langsung. Coba Yang gigi mana? ya, yang jenengan tambah yang apa? Masuk ke browser, klik gg.gg Pak. Oh, browser dulu. Ya, itu tinggal nambah tuh Pak. Berarti browser. Tinggal tambah itu. Yang mana, Bu? Geser lagi Pak. Geser sampingnya suhu, ada silang, ada tambah. Tutupan. Bentar. Oh, ini ya. Klik Gigi. gg.gg. Gg.gg. Enter. Ya, enter. Nggih, langsung enter. Mboten, dia enter mawon. Jangan. Salah. Enter. Muncul. Bentar Pak, belum sampai ke saya tampilannya. Anu Pak, yang atas Pak, jangan yang itu. Ya. Jenengan terbiasa masuk ke Google dulu ya Pak ya. Ya. Coba yang bagian atas itu ada panah ke kiri, panah ke kanan. Yang atasnya lagi Pak, untuk mengirim untuk ngetik alamatnya Pak. Oh, gg. gg.gg. Coba kursornya naik ke atas lagi Pak. Kursor. Iya, biar enggak terbiasa masuk ke Google dulu. Oh, terus? Posisi sudah di gg.gg. Kursornya jangan naikkan lagi Pak. Yang di google.com / search tanda tanya save itu Pak, jangan klik. Niki. Nah, jangan klik. Nah, jangan ngetik lagi gg.gg. Klik sampai berwarna biru Pak. Yang mana, Bu? Coba Ini. itu jangan klik. Dihapus dulu. Yang atas tadi loh Pak. Oh, ini dihapus. Iya, dihapus. Dihapus. Del. Langsung del mawon. Oh, langsung del. Bentar. Dihapus semuanya terus ngetik gg.gg. Atau jika bingung langsung ditambah lagi aja Pak. Bisa nggih, langsung dihapus del. Terus nyerang ngetik gg.gg. gg.gg. Enter. Ya, enter sudah. Bentar. Nah, tadi sudah jenengan Ctrl C belum Pak? Linknya tadi Pak. Belum. Oh, masuk ke yang suhu form tadi. Suhu form. Ya. Ini dibuang enggak ini Bu ngalang-ngelingnya? Napa?
annotation request ini dibuang aja ya. Anu kersane riyen Pak, jenengan yang Oh, kesana Bu. Sisih kesek. nggih. Yang yang di dalam kotak itu, yang form permaling itu, jenengan copy Pak. Tulisannya jenengan klik Ctrl C. Di copy. Ya, klik Ctrl C. Copy. Ctrl C. Sudah? Masuk ke Ya. gg.gg tadi. gg.gg. Ya, yang itu. Ya. Heeh. Terus kursornya masukkan ke put your long URL here. Jenengan klik. Ya, klik. Terus Ctrl V, Oke. di paste. Ya. Kemudian klik customize link. Sama link, oke. Jenengan tinggal milih. Tinggal pilih tulisannya misalnya presensi K3S online atau apa untuk memudahkan. Oh, Ya. jadi S on Nah, ya. kan Terus kalau sudah shorten URL. ini. Ya, diklik. Oke. Nah, itu sudah jadi Pak form jenengan Pak, sudah jenengan shorten juga, sudah jenengan linknya sudah ganti nama juga, sudah bisa digunakan. Tinggal Bisa digunakan. ya di blog, di copy, bisa di share ke WA. Seperti Oh. itu. Di blog, Ya, terus copy. dikirim ke grup WA. Oh ya. Kirim aja saya. Lagi piye nak nggon HP, Bu? Bisa buka WA di laptop atau bisa ngetik manual, Pak. Ya, benar WA. Oke. Pak Saryo, Iya, Mbak. maaf nggih, sambil itu kan tinggal share di WA nggih, nanti itu bisa dilanjut lagi. Ini karena ada yang ingin bertanya juga nggih. Mohon Oke. maaf. Heeh. Berarti ini kalau Alhamdulillah disimak sudah jadi itu. Terus nanti Pak? mungkin nek golek mulih pundi? Madasin apa? Suhu nih? Heeh. Ya tinggal masuk ke suhunya, Pak. Oh, masuk suhu gitu. Iya, Berarti Oke, saya ini sambil. sudah bisa keluar dengan aman. bisa. Nanti Nggih Pak nggih, sampun nggih. Nanti Lanjut, bisa yang dilanjut lain. atau nanti kalau Saya. misalkan nggih, Tidak. kalau misalkan menemukan kendala nanti bisa lewat WA atau dan karena ini sudah siang tuh masih ada yang ingin bertanya nggih. Mohon maaf nggih Bapak nggih. Ye, monggo dilanjut. Nggih, silakan Pak Suntika, kalau ingin ditanyakan sebaiknya memang langsung saja presentasi seperti Pak Saryo, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, Nggih. niki derek menawi zuhu menika kagem pendaftaran online itu bisa nggih untuk PPDB online. Bisa. Ini seandainya ditambahi, jadi nanti orang tua itu tidak perlu datang ke sekolah, cukup mengupload apa itu akta kelahiran atau KK itu cukup diupload di Zuhu tersebut. Jadi di Zuhu nanti ada pilihan upload atau unggah file, itu pripun caranya Bu? Ada tidak itu Bu opsinya di situ? Sebentar, Mbak Wahyu. Nggih. Ini Pak Suntika sudah saya jadikan presenter. Oh, iya. Mungkin ingin praktek langsung dari Pak. Mumpung sekarang istilahnya ketemu, terus ngendikannya Pak Suntika juga sedang praktek itu. Bagaimana kalau seperti Pak Saryo tadi langsung ditayangkan gitu. Sekalian yang lainnya juga biar belajar gitu. Nggih, Sipun? monggo. Ini saya pakai HP Bu, tidak pakai Oh. laptop. Oh, ngoten. Nggih. Atau saya saja Mbak Sri yang dijadikan Oke, presenter. nggih, siap Mbak Wahyu saja nggih. Saya jadikan presenter. Oke, sudah Mbak Wahyu monggo. Oke, sebentar. Bentar nggih.
Seperti ini tampilan tadi punya saya. Karena tadi Pak Suntika menghendaki menambahkan file nggih, kita klik edit nggih, karena tadi sudah saya tutup. Bisa kita buat baru atau kita edit saja sudah juga bisa. Bentar, masih proses. Pilihannya sebetulnya banyak sekali di samping tadi. Jenengan bisa explore, bisa coba-coba dulu semuanya. Di sini ada. Kemudian ini klik yang ini, advance file. Ini ada image choice. Ini bisa untuk upload foto di sini. Sebagai yang basic. Kalau yang basic ini ada file upload juga, atau image upload. Jadi kalau menghendaki hanya foto ya tinggal geser yang sini, kita drag and drag image. Masih proses. Jadi bisa yang tadi atau bisa untuk upload file dan upload image, bisa pilih. Kalau image itu misalnya disuruh foto kakak itu ya masih terpenjenengan itu bisa image upload, karena kalau file kayaknya kok terlalu berat kalau untuk wali murid ya. Tapi kalau foto kan tinggal klik nanti. Seperti ini Pak Suntika. Saya geser ke atas dulu. Image upload misalnya ini foto kakak misalnya. Jadi kita lihat tampilan dari form yang diterima oleh wali murid, tampilannya akan seperti ini. Bentar. Ya, tampilannya akan seperti ini. Bisa pilih file atau tinggal drag and drop file begitu. Oke. Jadi misalnya orang tua disuruh foto kakak, foto akte kelahiran, foto ijazah TK, kemudian tinggal milih aja. Tapi kalau seperti ini pilih satu-satu nggih, foto kakak, terus buat lagi foto akte kelahiran, terus foto ijazah, seperti itu biar orang tua tidak bingung nanti. Seperti itu. Mungkin masih ada yang Ripon? Keren ini Bu. Dan pastikan ini Pak Suntika. pastikan ini semua Iya, tercentang ya Pak Suntika, karena kadang-kadang orang tua itu milihnya yang JPG atau yang apa itu kan bingung nanti. Pastikan ini tercentang supaya semua file foto itu bisa diterima. Oke. Kemudian nanti rekapnya itu, jadi orang tua kan mengisi itu Bu. Ya, Kemudian dikirim. Nah, ya, kita ngeceknya rekap itu di mana Bu? ya, sebentar. Saya stop sharing dulu. Saya buka akun saya yang sudah terisi punyanya Bapak Ibu tadi ya, presensi ya, cara untuk melihat rekap. Bentar, saya harus sign out dari akun yang ini tadi soalnya, dan saya masuk ke akun yang dibuat untuk presensi tadi. Jadi saya bisa praktek. Kalau yang saya pakai tadi, yang saya buat tadi, saya mau buat praktek untuk melihat tampilan dari rekapan, tidak akan bisa karena belum ada yang mengisi. Jadi saya akan masuk ke akun Zoho saya yang sudah digunakan untuk
presensi tadi. Sebentar, perlu proses, mohon sabar sebentar nggih. Sini masih Pak Suntika sudah buat akunnya yang suhu. Dereng Bu. Oke. Semoga laptop saya tidak hang. Masih proses. Bentar. Ini kalau langsung dipakai share screen agak lama sebentar. Karena tadi saya sudah keluar dari akun, saya harus verifikasi dulu. Jadi mohon tunggu sebentar lagi. Maaf Bapak Ibu yang belum absen, sambil menunggu Mbak Wahyu menyiapkan tampilannya, bisa absen, link sudah saya share nggih. Monggo. Halo Mbak Wahyu, Iya Mbak, masih. kok tidak ada tampilan? Iya, karena saya harus ini mengautentifikasi akun Zoho saya dulu, nunggu SMS dari Zoho-nya dulu. Tadi saya kan harus keluar. Nggih. Memang sengaja tidak ditampilkan? Iya, ya? memang sengaja tidak saya tampilkan. Oh gitu, ya sudah. Ya. Ini karena semuanya bermain sinyal. Kembali lagi ke kekuatan sinyal ini. Itu untuk ukuran fotonya nanti bisa bebas atau terbatas berapa KB gitu Bu? Biasanya terbatas karena Zoho itu juga terbatas untuk penyimpanannya untuk yang free. Jadi malah saya sarankan kalau mau ke form pendaftaran pakai, kan tidak perlu tanda tangan tuh itu, pakai Google Form aja malah ringan nanti. Bentar, sudah bisa masuk. Saya coba share screen dulu. Bapak Ibu sudah terbiasa nggak pakai Google Form? Sinten Bu?
Bapak Ibu semua? Dereng Bu. Dereng. Dereng. Nggih. Apa nih ya? Ini sudah terlihat nggih? Bapak Ibu jika ingin melihat siapa saja yang sudah ngisi form, ini kan masuk akun penjenengan. Contohnya ini akun penjenengan. Saya sudah membuat satu form, kita klik all entries. Jadi semua yang sudah memasukkan form itu diklik all entries. Kemudian nanti akan bisa terlihat siapa saja yang sudah mengisi form kita. Ada berapa, yang diisi apa, itu bisa terlihat. Ya ini. Ya, Pak Paino sudah bisa presensi ini, Pak. Sudah terlihat. Ini tadi sudah terlihat ada 21 partisipan yang presensi. Sudah ada Pak Paino, Mbak Lisa, Pak Suntika, Bu Titi, Pak Saryo, Mbak Sri, Mbak Sami, Mbak Mita, Mbak Nini. Kemudian masih ada lagi, bentar. Sepertinya setelah presensi pada keluar ini. Pada lab. Tidak apa-apa. Ada Mas Rinto sudah, Bu Sulimah, Pak Larno, Bu Endang, Bu Giarni, Bu Upi salah ini, unit kerjanya ditulis Supriyanti. Kemudian Mbak Sari juga sudah, Mbak Nurul, Pak Andrinova, Pak Ahmad Nurdin juga sudah, dan satu lagi siapa ya, satu yang sudah presensi, Pak Rianto ya, pertama kali Pak Rianto yang mengisi presensi. Nah ini jika ingin ngeprint, ini kan hanya untuk ngecek siapa yang sudah presensi. Nanti belajar Bu. Kalau sudah ini caranya ngeprint atau nyimpan dalam bentuk PDF, itu tinggal ini, klik ini, ekspor. Ada tulisan panah, tulisan ekspor, tinggal diklik. Kita pilih yang PDF, klik, kemudian done. Ini tidak saya done dulu karena KKG belum selesai, mungkin masih ada yang mau presensi kan tidak masuk nanti. Jadi kalau sudah selesai kegiatannya, itu tinggal masuk ke all entries, kemudian klik ekspor, kemudian pilih yang PDF, kemudian klik done. Seperti itu nanti jenengan akan seperti download file. Filenya berbentuk PDF, hasilnya seperti yang sudah saya share Bapak Ibu presensi KKG-nya. Gitu. Monggo, masih perlu ditanyakan untuk Google Form lain kali ya Pak Suntika ya. Lebih mudah itu kalau Google Form. Ya, lebih mudah kalau yang Google Form. Siap, nggih matur suwun Bu Wahyu. Nggih, Pak Suntika, matur nuwun. Nggih, mungkin yang ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Monggo yang belum presensi. Yang belum presensi silakan. Presensi sudah saya share lagi. Tinggal 9 Mbak. Ini bagaimana? Mau dilanjut atau disudahi? Ini sudah melonjak 1 jam ya. Sudah jam 11 lebih, hampir setengah 12 ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan boleh ditutup Mbak Sri. Oh gitu, nggih. Nggih, baiklah Bapak Ibu. Berhubung waktunya juga sudah istilahnya melebihi dari yang dijadwalkan, mungkin Bapak Ibu juga ada yang akan ada kegiatan yang lain, nggih. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu nggih. Untuk informasi selanjutnya menunggu dari Ibu Wahyu. Langsung saja ini sekalian saya merangkap host nggih, ini kita tutup bersama Sikon kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Sri Suparni atas nama tim Mbak Wahyu
Mohon maaf jika selama memandu acara ini banyak kesalahan, banyak tutur kata ataupun yang jengkel saya matikan terus ini mikrofonnya. Saya mohon maaf karena itu tugas saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.